Oke. Kalian pernah menjumpai penyakit-penyakit vesikulosa. Jadi penyakit vesikulosa itu ditandai dengan adanya lepuh ya, lepuh atau gelembung berisi cairan jernih kurang dari 5 mili itu disebut vesikel, kalau lebih dari 5 mili itu disebut bula. Nah, apabila berisi pus itu disebut pustul. Terus dari macam-macam penyakit vesikulosa itu dibedakan berdasarkan letak bulanya. Ada yang bula epidermal, ada yang subepidermal. Nanti di akhir bimbingan, karena supaya lebih nyantol, nanti saya tanya ya tentang apa yang sudah saya sampaikan. Jadi ada bula epidermal dan subepidermal. Kalau bula epidermal itu celahnya, karena dia kulit kan ada lapisan-lapisan ya, jadi terbentuk bula itu karena terdapat celah. Nah, celahnya itu bisa di epidermis maupun di bawah epidermis. Kalau dia di epidermis itu karena dindingnya tipis sehingga mudah pecah. Itu bulanya kendur ya. Kalau dia di epidermis bulanya kendur, diingat-ingat. Kalau dia di subepidermis itu bulanya tegang atau tebal, jadi dia tidak mudah pecah. Contoh yang di epidermis, letak bula di epidermis itu ada pemphigus vulgaris, pemphigus foliaceus, itu bulanya di epidermis. Sedangkan yang di bawah epidermis atau subdermis, subepidermis itu ada pemphigoid bullosa dan lain-lain, nanti akan saya jelaskan. Klasifikasinya di slide sendiri ya. Klasifikasinya itu ada yang autoimun, ada yang non autoimun. Ada yang karena penyakit bullosa yang lain. Jadi yang autoimun contohnya pemphigus vulgaris, pemphigoid bullosa, dermatitis herpetiformis, dermatosis IgA, itu karena ada reaksi imun ya, jadi menyerang kulitnya sendiri. Seperti pemphigus vulgaris itu ada dia membentuk antigen terhadap desmoklin 1 dan 3, itu komponen dari yang melekatkan keratinosit yang satu antara keratinosit yang satu dan yang lain, sel-sel keratinosit satu dengan yang lain. Makanya dia terbentuk celah. Ada yang non autoimun itu yang hereditary, sama yang lain itu ada erythema multiforme sama TEN. Kita bahas tentang pemphigus ya, pemphigus vulgaris. Pemphigus itu macam-macam, ada pemphigus vulgaris, pemphigus foliaceus, dan paraneoplastik. Pemphigus yang sering itu pemphigus vulgaris dan foliaceus, dua-duanya bula kendur ya. Sedangkan dibagi lagi dari bula epidermal itu ada yang sangat superficial, itu yang foliaceus, sama yang suprabasal itu pemphigus vulgaris, tapi dua-duanya tetap bula kendur. Jadi yang perlu diingat-ingat itu pemphigus vulgaris, bulanya bula kendur, dia terdapat akantolisis karena adanya hilangnya kohesi sel-sel epidermis ya. Jadi tanda akantolisis itu Nikolsky sign-nya positif. Ya, nanti saya jelaskan Nikolsky sign. Terus pemphigus vulgaris itu ada antibodi
di desmoklin 1 dan 3. Itu yang diingat-ingat ya. Itu sudah saya share slide-nya, nanti bisa dibaca ulang. Jadi yang penting adalah dari pemphigus vulgaris itu bulannya berdinding kendur, mudah pecah, kemudian dia bisa terkelupas diikuti oleh krusta. Jadi di dalam vesikel itu kan ada cairan ya, kalau mengering disebut krusta. Jadi nanti saya jelaskan tentang UKK dari pemphigus vulgaris ya. Terus tanda lain selain Nikolsky sign positif itu ada lesi di mukosa, terutama mukosa bibir ya biasanya. Terus pemphigus vulgaris itu ditandai lesinya ya, UKK-nya itu terdapat vesikel dan bula multiple ya, di atas kulit yang eritem, biasanya sebagian pecah tertutup krusta. Jadi vesikel dan bula berdinding kendur ya kalau pemphigus vulgaris. Diperhatikan nanti karena di akhirnya tak BDI ya. Pemphigus vulgaris itu secara histopatologi, jadi kalau kulitnya diambil terus diperiksa di bawah mikroskop, diwarnai dengan hematoksilin eosin, itu terdapat akantolisis di epidermis ya, jadi di suprabasal. Jadi basal membran kan itu perbatasan antara dermis dan epidermis. Nah, itu kalau yang pemphigus vulgaris itu celahnya di atas dari stratum basalis ya. Makanya bulannya berdinding kendur karena kulitnya tipis. Pastinya itu diperiksa dengan pemeriksaan imunofluoresen ya. Imunofluoresen indirect. Kemudian kalau vegetans itu cenderung bervegetasi ya. Yang foliaceus itu bulannya lebih superficial di lapisan subkorneal biasanya. Terus satu lagi penyakit yang penting bulus pemphigoid itu dia bulannya tegang ya, karena dia di di bawah epidermis ya, jadi berdinding tebal kalau yang bulus pemphigoid. Cirinya timbul gatal dulu seperti urtika, kemudian muncul bula yang berdinding tebal, jadi tidak mudah pecah. Diagnosis pastinya juga dengan pemeriksaan imunofluoresensi indirect. Ya. Mudah pecah, topikal pada yang ringan, kemudian yang berat diberikan kortikosteroid, prednison ya biasanya 50-100 mg per hari. Bisa dikombinasi dengan azathioprin. Kemudian dermatitis herpetiformis yang lain ini juga berdinding tebal ya. Jadi yang berdinding kendur kalian ingat-ingat pemphigus vulgaris sama pemphigus foliaceus itu dia berdinding
kendur, yang pemphigoid bullosa itu berdinding tebal, jadi tidak mudah pecah. Terapinya kalau yang dermatitis herpetiformis itu biasanya dengan Dapsone ya. Ya, terus saya jelaskan tentang Nikolsky sign. Tuh gambarnya nggak ada. Nikolsky sign itu kalau dia ada bula ya, bulanya digerakkan maka terjadi kulitnya mengelupas ya, karena ada akantolisis. Jadi ada celah di epidermis. Terus itu kalau dia digeser kulitnya mengelupas itu terjadi akantolisis. Itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Coba di review ya. Yang simpel-simpel aja. Irfan. Iya, dokter. Coba jelaskan yang bula kendur dan bula tegang tadi gimana? Ya dokter, izin dokter menjelaskan. Tadi berdasarkan letaknya tuh bula itu dibagi jadi dua, ada yang sub yang epidermal sama subepidermal ya. Subepidermal dan itu dokter. Sebentar dokter tadi. Jadi pada dasarnya itu ketika adanya letak bula yang di superficial itu, maka nanti akan menunjukkan gambaran Nikolsky sign positif dokter. Sementara ketika adanya letak bulanya itu suprabasal itu, nanti akan menunjukkan Nikolsky sign-nya tadi negatif dokter. Karena lebih tegang dokter. Untuk penyakitnya sendiri, DD-nya sendiri dibagi dua. Kalau misalkan letak bula superficial itu ada pemphigus foliaceus dan pemphigus erythematus dan serta pemphigus vulgaris. Sementara yang suprabasal tadi, yang lebih dalam tadi dermatitis sama ini dokter, sama yang herpetiformes. Pemphigoid bullosa ya. Iya dokter. Ya bagus. Terus pemphigus vulgaris coba Sohifa. Jadi UKK-nya gimana? Sohifa, saya dengar suara saya. Iya dok, terdengar. Kalau untuk yang pemphigus vulgaris, untuk UKK-nya ini adanya Ya, terus. Terus ada disertai dengan krusta. Coba itu kan ada terus ada yang slide itu pemphigus vulgaris, coba ditampilkan yang gambarnya itu loh. Figur 6-10 itu loh. Pemphigus vulgaris, ada penampakan UKK itu. Terus slide. Sebelum itu lewat. Ini. Ini gimana UKK-nya? Iya. Misal regio truncus posterior. Ya karena yang tampak itu ya kan. Terdapat gimana? pada regio truncus posterior didapatkan adanya vesikel yang
confluence, maaf, ada bula, Hah? Pilih. Gimana? Vesikel. vesikel dan bula eritem. Kalau vesikel sama bula itu yang eritem dasarnya. Ya, Jangan vesikel atau bula eritem vesikel ya. dan bula multiple dengan dasar eritem, lalu sebagian pecah membentuk krusta, multiple berkonfluens dan beberapa diskrit. Lawe. Kebalik. Yang diskrit sebagian berkonfluen. Sebagian diskrit dan sebagian berkonfluens. Jangan kebalik-balik ya. Oh iya dok, saya Jadi, ulangi lagi dari awal dok. Ya, pada regio truncus posterior didapatkan vesikel dan bula dengan dasar eritem, lalu dengan persebaran diskrit dan sebagian berkonfluens, yang sebagian sudah pecah dan membentuk krusta. Ya, benar ya. Area truncus posterior terdapat vesikel dan bula multiple, diskret, sebagian berkonfluens, terus berapa pecah, tertutup krusta, bisa seperti itu. Terus, udah. Isroatul. Jadi kalau pemphigus vulgaris celahnya di mana? Pemphigus vulgaris celahnya di epidermal dokter atau suprabasal. Intraepidermal ya. Terus Nurbaiti, pemeriksaannya tadi pastinya dengan apa? Pemeriksaannya dengan ini dokter, immunofluorescence indirect dokter. Terus Afifah tadi yang pemphigus foliaceus celahnya di mana? Bulanya bula apa? Bulanya sub epidermal bukan dok? Superficial. Oh, dokter. Gimana tadi? Subkorneal ya, jadi dia sangat superficial. Sangat superficial sampai di subkorneal, lebih permukaan lagi dibanding pemphigus vulgaris. Itu jarang kena mukosa ya kalau pemphigus foliaceus. Terus tadi next to no aja ya, Vivin tadi dengerin nggak yang pemphigus vulgaris dia antibodi terhadap apa? Ingat saya ada 1 dan 3 gitu dok. Ya, desmoglin ya. Desmoglin 1 dan 3. Iya dok. Terus Dimas, kalau bullous pemphigoid tadi gimana? Celahnya di mana? Izin dokter menjawab untuk bullous pemphigoid itu tadi di subdermal. Celahnya. Ya, bulanya bula yang tegang. Jessica coba jelaskan tadi Nikolsky sign itu gimana? Izin menjawab dokter. Jadi Nikolsky sign itu untuk membedakan bula tegang dan bula kendur. Nanti bulanya digerakkan, lalu jika dia mengelupas berarti. Kalau ditanya penguji, jangan untuk membedakan bula tegang atau bula kendur, tapi untuk melihat adanya akantolisis, ya. Baik dokter. Nanti
Jika digerakkan lalu bulanya mengelupas, berarti terdapat akantolisis, dokter. Atau hilangnya kohesi pada keratinosit ya. Terus kalau ini Jason nih minggu keberapa? Saya minggu kedua, dokter. Minggu kedua. Kalau ini di luar yang tadi saya ajarkan ya, sambil saya evaluasi kalian seberapa ini. Kalau 10 UKK-nya gimana biasanya? 10. Yang SJS 10, bedanya SJS sama 10 apa? bedanya luas permukaannya kalau nggak salah, dokter. Kalau SJS? Kalau SJS di bawah 10 sampai 30 ya persen. SJS di bawah kurang dari 10 ya. Kalau 10 sampai 30 itu SJS overlap 10, kalau di atas 30 itu 10 ya. Terus Arif, untuk mengukur keparahan 10 pakai skor apa Arif? Untuk memperkirakan prognosis dari 10. Izin dokter, untuk memperkirakan prognosis dari 10 itu yang pertama tadi dilihat permukaannya itu dok, seberapa luas terkenanya. Skor apa? Skor apa? Tahu nggak? Skor 10 dok. Ya. Apa aja komponennya? Komponen dokter, sudah ada lupa dokter. Komponen dari skor 10? Skor 10 itu ya Bapak nanti lihat lagi ya. Itu juga dipelajari ya, siapa tahu keluar di ujian nanti. ya dokter. Jadi ada luasnya, kemudian ada kadar gula darah, serum kreatinin, terus GDA, analisis gas darah. Tuh, nanti dibaca-baca lagi ya, Dek. Baik, dokter. Ines, kalau UKK-nya SJS gimana, Ines? Enggak ada. Iya. Fani. Iya, panggil. Fani. Dipanggil Mas Vivi. Ines. Panggil dokter. Untuk UKK-nya SJS. Enggak nyalain kamera. Oh gitu. Dia dokter, untuk UKK-nya SJS itu berupa rasanya aja. Gimana? Berupa multiple gula dengan dasar eritem, dok. SJS cirinya apa? Ada lesi di mana? Ines. Bimbingan sama siapa, Ines? Bimbingan itu, dokter. Bimbingan residennya sama siapa? Dengan dokter Anissa. Oh iya. Di bagian fasial, dok. Seperti hidung, area fasial.
Minggu pertama, dokter. Oh, ini hari Jumat sih ya. Ya nggak apa-apa. Kasusmu apa, Ines? Kasus responsi, dokter ya. Iya. Kasusnya vitiligo, dok. Ya, tapi harus paling nggak belajar dasar-dasar ya, SJS10, MH, dermatitis, kontak alergi, kontak iritan, itu harus tahu yang pokok-pokok banget ya. Kayak SJS10 itu juga harus tahu diagnosanya, cara diagnosisnya gimana. Jadi kalau SJS10 itu dia mengenai mukosa ya, biasanya matanya merah, terus mulut ya, sama kelamin biasanya. Baik, dokter. Maaf, dokter. Gak apa-apa, nanti belajar lagi ya Ines ya. Ya, siap, dokter. Terus kalau UKK-nya biasanya seperti itu pada regio orbita tampak eritem, konjungtiva eritem, terus biasanya ada sekretnya. Pada regio oris biasanya dia eritem juga terdapat erosi ya. Erosinya biasanya tertutup krusta hemoragik. Nah, kalau SJS seperti itu. Terus pada kulit itu UKK-nya terdapat makula dan patch eritem yang biasanya terdapat apa? Epidermalisis tadi. Lesi target. Jadi misalkan regio trunkus anterior terdapat patch, terdapat makula dan patch eritem disertai erosi, kemudian terdapat nekrosis. Baca lagi ya, kayaknya yang SJS10 ini apa? Ada salah saya. Tak kasih tahu lagi deh UKK-nya di grup ya. Iya. Jam 2. Ya udah. Kita akhiri ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah ya. Nanti yang UKK-nya dari SJS kan tak kasih tahu di grup ya. Atau salah satu dari kalian nanti biar di forward. Iya, baik, dokter. Ada pertanyaan mungkin? Izin dokter, izin bertanya dokter. Iya. Saya izin tanya dokter, untuk bagaimana bagaimana cara membedakan penyakit dengan bulas seperti misalkan tadi pemphigus dengan misalkan katakanlah infeksi bakteri dokter, mungkin apa impetigo bulosa juga atau bagaimana, atau mungkin penyakit lainnya dokter. Terima kasih dokter, kan sama-sama Nichols positif itu dokter. Terima kasih dokter. Iya. Jadi untuk membedakannya anamnesa yang penting ya. Anamnesa juga penting. Kalau impetigo karena dia kan basicnya infeksi ya. Impetigo bulosa. Jadi bisa disertai demam, terus onsetnya gimana juga beda masing-masing. Terus kayak apa wanita, laki-laki kayak gitu juga menentukan ya, karena kayak pemphigoid bullosa itu. Pemphigoid bullosa itu biasanya menyerang laki-laki usia tua ya. Terus dia disertai gatal dulu baru dia timbul bula. Nah, kalau yang impetigo bullosa itu atau impetigo crustosa itu biasanya usianya enggak setua seperti pemphigoid bullosa kayak gitu. Jadi anamnesa sama pemeriksaan fisik penting ya. Terus selain itu kadang bisa juga sulit dibedakan. Makanya
untuk pemeriksaan pastinya ya imunofluoresensi indirect tadi. Tapi sebelum itu dari anamnesa kita biasanya sudah bisa membedakan itu penyakit autoimun atau bukan. Atau penyakit infeksi. Kalau infeksi itu contohnya kayak pemphigoid bullosa kan karena disebabkan oleh kuman ya. Jadi biasanya lebih gradual, timbulnya lebih enggak. Jadi awalnya mungkin di satu tempat kemudian tambah banyak. Nah, kalau yang karena autoimun biasanya serentak timbulnya kayak gitu. Terus kalau infeksi ya ditandai tanda-tanda infeksi bisa demam, ada pesnya mungkin kayak gitu. Jadi anamnesa penting juga. Anamnesa paling penting untuk menentukan diagnosis. Gimana Irfan? Ya dokter. Udah jelas apa Terima kasih masih dokter. Berarti dari anamnesis dan dari epidemiologinya juga ya, dokter. Ya. Ya dokter. Ada pertanyaan yang lain? Terima kasih dokter. Nanti kalau nggak bisa, kasih saya jadikan PR untuk saya sendiri. Ya, ada yang lain yang tanya? Nggak ada ya? Nggak ada, diakhiri ya? Iya dokter, boleh dokter. Nah, terima kasih. Mohon maaf banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Salam, terima kasih dokter. Dokter. Terima kasih dok.